Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Kaum muslimin, talabatul ilmi, hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Tabaraka wa taala. Nikmat yang kalau kita hitung-hitung maka tidak bisa kita menghitungnya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan nikmat harta benda, bukan nikmat kemewahan dunia, bukan nikmat banyaknya makanan dan minuman yang lezat. Tetapi nikmat terbesar dan yang paling berharga adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kita mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita bisa berada di atas hidayah tauhid, nikmat kita bisa merasakan nikmatnya mengikuti ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita harus terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang besar dan berharga ini tidak dihilangkan, tidak dicabut dari diri kita, dari keluarga kita. Termasuk doa ini juga merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena tidak semua manusia bisa berdoa kepada Allah. Tidak sembarangan manusia bisa mengangkat dua tangannya untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa juga merupakan nikmat yang tidak kalah pentingnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun mungkin jamaah rahimakumullah, terkadang kita diganggu oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, sehingga kita harus jatuh ke dalam keputusasaan. Mungkin pernah terfikir, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa saya berdoa terus-menerus tetapi kok tidak ada hasilnya? Ingat, kalimat-kalimat seperti ini adalah bisikan dan gangguan dari syaitan. Dan kita harus meyakini bahwa yang salah itu bukan doanya. Yang salah bukan pihak yang kita berdoa kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang salah adalah diri kita. Kita yang salah. Sehingga seharusnya kita muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki bagaimana agar doa kita lebih layak untuk dikabulkan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Apalagi dalam banyak dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu banyak jenis-jenis doa yang akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dalam hadis ketika Rasulullah bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Da'watul walidi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafiri. Doa seorang ayah atau doa orang tua termasuk ibu. Setelah doa orang tua ada doa orang yang sedang saum, melaksanakan puasa. Setelah itu ada doa musafir, orang yang melakukan safar.
bepergian atau melakukan perjalanan. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang saum atau berpuasa, dan doa musafir yang sedang dalam safar perjalanan. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 doa yang pasti diijabah, yustajabu lahunna, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. La syakka fihinna, tidak diragukan sedikit pun. Nabi menyebutkan kemudian 3 doa tersebut adalah da'watul mazlum, da'watul musafir, wa da'watu al-walidi liwaladihi. Doa orang yang mazlum, dizalimi, orang yang terzalimi. yakni ada orang-orang jahat yang mendoliminya, yang melanggar atau merampas hak-hak miliknya, entah itu hak darah atau harta benda, ataupun mungkin hanya sekadar nama baik dan kehormatan diri. Yang ketiga yang kedua wada'watul musafir, doa orang yang safar. Yang ketiga wada'watul walidi liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Ini contoh kecil dari sekian banyak dalil yang menyebutkan bahwasannya di sana ada jenis-jenis doa yang dijamin pengabulannya, ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dijamin, pasti dikabulkan. Yang mungkin kita mengamalkan doa-doa ini, namun tadi terlintas pikiran, kenapa doa saya tidak dikabulkan juga? Kenapa doa saya tidak kunjung datang? Kenapa doa saya tidak ada hasilnya? Yang kemudian di sini setan masuk, mengganggu kita, membisikkan kepada kita kesesatan-kesesatan yang na'udzubillah tidak sedikit pada akhirnya kaum muslimin yang mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran menjelaskan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang zalim, kecuali orang-orang yang kafir. Maka di sini harusnya kita memperbaiki pemahaman kita terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum fillah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Dan doa dalam Islam itu kedudukannya sangat-sangat tinggi, sangat besar. Kedudukan doa dalam Islam itu sangat mulia, sangat agung. Sangat agung. Bahkan merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min, surah Ghafir, ayat yang ke-60. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkata, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, dan doa termasuk dari ibadah kepada Allah, maka mereka orang-orang yang sombong dan enggan beribadah, maka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina, dihinakan. Dan doa itu adalah ibadah, sebagaimana
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ada riwayat dengan lafad ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum atau otaknya ibadah. Tetapi ini riwayat yang tidak sahih. Adapun riwayat yang sahih yang benar adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bayangkan betapa mulianya, tingginya, agungnya kedudukan doa di dalam agama Islam. Kedudukan doa di sisi Allah tabaraka wa taala. Doa itu ibadah. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya, jika kalian berdoa kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Maka ketika ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita dalam doa-doa kita, ingat, jangan pernah salahkan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah salahkan doa kepada Allah, tetapi ada yang salah, ada yang keliru dalam diri kita, dalam cara kita berdoa. Ini yang harus kita perbaiki. Sampai kata Al-Imam Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hal itu karena doa menampakkan ubudiyah. Hal itu karena doa menampakkan ubudiyah, yakni penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, dan menjadi dalil akan kebutuhan serta perendahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang membenci doa, yang benci untuk berdoa, maka seolah-olah dia benci untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya tidak heran telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dalam memerintah dan menganjurkan berdoa kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita harus mencari tahu, kenapa doa kita kok tidak dikabulkan? Kenapa doa kita kok belum dikabulkan? Kata para ulama, alasan yang pertama bisa jadi karena kita berdoa tanpa keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya kita berdoa kepada Allah itu dengan keikhlasan, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa tidak ikhlas, apalagi karena riya, karena sum'ah, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, jelas ya, itu merusak keikhlasan. Maka tentang keikhlasan ini tidak bisa kita sanksikan lagi. Wajib bagi siapapun muslim atau muslimah yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memurnikan doanya, mukhlis, memurnikan, mengikhlaskan doanya semata-mata hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini ibadah, berlaku juga di sini firman Allah di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mengikhlaskan agama, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah ibadah. Maka doa juga harus dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, jangan sampai doa ini terkotori dengan kesyirikan apapun, sekecil apapun. Karena noda syirik adalah kotoran untuk ibadah.
Noda syirik adalah kotoran yang merusak ibadah. Maka kita harus membersihkan noda-noda tersebut jika kita beribadah kepada Allah, termasuk jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di jilid yang pertama halaman 424, termasuk ke dalam kesyirikan adalah seseorang meminta kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan ini adalah asal kesyirikan yang ada di dunia. Karena orang yang meninggal dunia itu telah terputus amalan-amalannya. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan bahaya atau madarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk orang yang meminta agar dikabulkan permintaannya, doa-doanya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, pertama kali yang harus kita koreksi adalah tentang niat dan keikhlasan. Sudahkah kita berdoa kepada Allah dengan betul-betul ikhlas, tanpa ada kotoran, tanpa ada noda, tanpa ada gangguan sedikit pun dari unsur kesyirikan? Walaupun syirik asghar itu harus dihilangkan. Jangan sampai kita rajin berdoa menunggu antara waktu adzan dengan iqamah, duduk di saf paling terdepan, mengangkat dua tangan kita, tapi ternyata niat di dalam hati yang tersembunyi, saya ingin disebut ikhwan yang saleh, saya ingin disebut orang hijrah yang saleh, saya ingin dinilai baik, soleh oleh orang-orang, oleh teman-teman di sekitar saya. Na'udzubillah. Ini merusak niat, ini merusak keikhlasan. Fala haula wala quwata illa billah. Ini alasan yang pertama jamaah. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan karena salah niat, karena keikhlasan kita tidak ada atau rusak. Na'udzubillah. Maka perbaiki niat kita, perbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang memperbaiki niat ini tidak mudah. Menjaga, merawat hati ini tidak mudah. Sebagaimana ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada yang lebih sulit untuk aku jaga, tidak ada yang lebih sulit untuk aku pelihara dan perbaiki daripada niatku. Karena niatku ini dalam hati selalu berbolak-balik, gampang berubah-ubah. Bayangkan jamaah, itu sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar dalam ilmu hadis, masih mengatakan demikian, apalagi kita. Maka seharusnya kita betul-betul lebih memperhatikan dan menjaga hati kita, niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus meyakini orang yang berdoa kepada Allah di atas keikhlasan yang benar, keikhlasan yang sempurna, pasti Allah akan mengabulkan doanya. La syakka fihi wala raib. Tidak diragukan sedikit pun. Kemudian alasan yang kedua, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin doa kita tidak dikabulkan karena kita berdoa dengan cara yang berlebihan. Ini pun keliru. Namun seharusnya kita berdoa sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya berlakukan. Ada standar aturannya, dan itu yang harus kita ikuti. Jangan sampai berlebihan, karena ketika berlebihan itu pun bisa menghalangi doa kita untuk terkabul. Dan berlebihan dalam berdoa ini bentuknya macam-macam, ya, beragam.
Misalkan seseorang yang dia berdoa sambil teriak-teriak, ya, teriak-teriak lewat batas, atau dia berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang mustahil. Contohnya apa? Doa yang mustahil. Ya Allah, jadikan saya hamba yang bisa terbang. Kan mustahil ya, kalau nggak pakai pesawat terbang. Ya Allah, jadikan saya orang yang soleh, bahkan jadikan saya seorang nabi misalkan. Kan nggak mungkin kita menjadi nabi. Ini doa yang berlebihan. Atau misalkan kita minta, ya Allah kekalkan hidup saya di dunia ini. Mustahil. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk na'udzubillah, mungkin ada sebagian orang yang berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan dalam mengerjakan maksiat-maksiat. Ini pun mustahil. Allah tidak akan mau menolong hambanya dalam mengerjakan maksiat. Fala haula wala quwata illa billah. Maka di sini jamaah rahimakumullah, jangan kita berdoa dengan sesuatu yang di luar batasnya, berlebihan, melampaui batas. Karena hal itu terlarang dalam Islam. Dan doanya pun tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-55. Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri, dan dengan khufyah, suara yang lembut, suara yang tidak berisik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Allah enggak suka dengan hamba-hamba yang melampaui batas. Artinya segala sesuatu itu kan dalam agama Islam ini ada aturannya, ada standarnya. Kalau kata orang kantoran ada SOP-nya. Termasuk dalam ibadah kepada Allah, termasuk dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ada aturannya. Nah itu jangan dilampaui, jangan dilewati. Maka ini mungkin yang menghalangi doa kita terkabul. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya kita betul-betul memperhatikan apa yang sudah menjadi aturan di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, keselamatan dalam beragama Islam dan kebahagiaan dengan agama Islam akan kita dapatkan ketika kita merasa cukup dan merasa Islam ini sempurna. Tidak kita tambah-tambahi, tidak kita kurang-kurangi. Disebutkan sebuah riwayat oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, termasuk juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana datang hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Jadi suatu ketika Abdullah ibn Mughaffal mendengar anaknya sedang berdoa. Isi doanya adalah, ya Allah, aku minta kepadamu istana yang putih di sebelah kanan surga jika aku masuk ke surga nanti. Kemudian Abdullah bin Mughaffal menegurnya. Seraya berkata, kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anakku, salillahal jannata, mintalah kepada Allah surga, dan berlindunglah kepada Allah minan nar, dari neraka.
Sami'tu Rasulullah yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sungguh akan muncul dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, orang-orang yang mereka ya'tadun, melampaui batas dalam hal apa? Fit tahur wa du'a, dalam hal bersuci dan berdoa. Dan ini sudah terbukti. Berapa banyak orang yang mereka bersuci tanpa aturan, nggak tahu wudhu Rasulullah yang benar seperti apa, nggak tahu mandi besar yang Rasulullah ajarkan seperti apa. Bahkan mereka pun membuang-buang air, menyia-nyiakan air. Misalkan cukup wudhu itu dengan 2 gayung. Gayung itu bahasa Indonesia ya, dengan 2 gayung. Tapi dia wudhu pakai 1 ember airnya. Ini berlebihan, melampaui batas, termasuk dalam doa. Sehingga tadi ketika anaknya Abdullah bin Mughaffal berdoa yang berlebihan, maka ditegur oleh ayahnya. Dan disampaikan hadis ini, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata para ulama, seluruh permintaan yang bertentangan dengan hikmah Allah atau permintaan yang mengandung perlawanan terhadap syariat Allah, ada di situ penyelisihan terhadap perintah Allah tabaraka wa taala, atau menyelisihi apa yang Allah kabarkan, maka ini termasuk dalam sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan Allah tidak menyukainya, Allah pun tidak menyukai, Allah pun tidak menyukai orang yang meminta doa seperti itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Tadi di surah Al-A'raf ayat ke-55. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ikuti standarnya, dan tidak perlu berlebihan, tidak perlu melampaui batas. Contoh misalkan kalau kita minta surga kepada Allah, kata Rasulullah, idza sa'altumullah salullaha jannatal firdaus al-a'la. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga jannah firdaus, surga yang tertinggi. Ini puncak permintaan kita kepada Allah tentang surga. Diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta seperti itu. Tidak seperti tadi yang dibaca doanya oleh anak dari Abdullah bin Mughaffal. Kalau nanti aku masuk ke surga ya Allah, minta begini, minta begitu, minta begini, minta begitu. Tapi kata Rasulullah, mintalah jannah firdaus yang tertinggi, surga yang tertinggi. Nah ini jamaah, bisa jadi doa kita tidak dikabulkan karena kita berlebihan, melampaui batas dalam berdoa, tidak mengikuti SOP atau standar dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian alasan yang ketiga, ahibati fillah rahimakumullah, kenapa doa kita tidak dikabulkan juga? Bisa jadi alasan yang ketiga, karena kita ketika berdoa kepada Allah kurang yakin dengan pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jelas ini pun menghalangi terkabulnya doa kita. Karena seharusnya kita ini wajib berdoa kepada Allah bil yaqin, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Ya, ini wajib untuk kita lakukan, berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin seyakin-yakinnya. Coba perhatikan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-186. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa hamba yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ini sudah janji Allah dan jaminan dari Allah. Aku mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa kepadaku. Idza da'an, ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah dikabulkan doa itu kepadaku dan berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan di banyak ayat Allah menyebutkan janji dan jaminan Allah pasti mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya. Maka harus ada keyakinan. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin sepenuh keyakinan. Yakin seyakin-yakinnya. Harus yakin seyakin-yakinnya. Allah pasti akan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepadanya. Disebutkan hadis oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabarani, Ibnu Hibban, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini kata baginda Rasulullah alaihi wasallam. Ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun, dan kalian dalam keadaan yakin seyakin-yakinnya, bil ijabah, akan dikabulkan doa kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan baginda mulia Rasulullah alaihi wassalam. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam satu riwayat disebutkan, idza sa'altumullah sallallahu antum muqinuna bil ijabah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah dalam keadaan yakin permintaan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang hatinya itu ghafil, hatinya lalai, hatinya kosong. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi doa kita belum dikabulkan atau tidak dikabulkan karena kita kurang yakin dalam berdoa. Yang mungkin kita berdoa hanya sampingan saja. Dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan nggak jadi masalah. Ini prinsip yang salah. Dan orang yang punya pemikiran seperti ini, dia adalah orang yang mustakbir, orang yang sombong. Doa saya dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan ya nggak masalah, nggak apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ini ucapan orang yang sombong, naudzubillah. Sedangkan seorang hamba ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul dia ini menghambakan diri kepada Allah, dia akan selalu merasa butuh kepada Allah, dan ketika berdoa kepada Allah, dia pun akan berdoa dengan penuh keyakinan, seyakin-yakinnya. Dimulai dari hati kita, qalbu kita, dimasukkan ke dalam pemikiran kita, yang kemudian dibuktikan dengan lisan kita dan perbuatan kita. Kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, pasti dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah menjelaskan, memberikan nasihat kepada kaum muslimin.
Kata beliau Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, janganlah seseorang di antara kalian mencegah dirinya dari doa, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa makhluk yang paling jelek sekalipun. Siapa makhluk yang paling jelek? Iblis. Iblis, ya. Rajanya Dajjal, rajanya setan, iblis. Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jelek, yaitu iblis laknatullah alaih. Perhatikan di surah Al-A'raf ayat ke-14, ayat ke-15 di surah Al-A'raf. Apa doa iblis ketika itu? Ya Allah, beri aku tangguh sampai hari kiamat untuk bisa menyesatkan anak Adam. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku waktu, beri aku tangguh sampai hari kiamat terjadi untuk aku bisa menyesatkan, mengganggu Bani Adam, ya manusia. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan iblis ketika berdoa? Iblis berdoa dengan penuh keyakinan. Iblis meminta dengan penuh keyakinan, makanya Allah kabulkan. Maka kita harus kalah. Masa kita harus kalah dengan iblis? Masa kita kalah dengan doa iblis? Masa kita kalah dengan keyakinan iblis ketika berdoa kepada Allah? Ini kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala bil ma'na. Itu alasan yang ketiga. Maka kuatkan keyakinan kita bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalalah pasti akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. La syakka fihi wala raib, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun, sekecil apapun. Bahkan ketika kita dibisiki oleh syaitan, ngapain ente capek-capek berdoa, nggak ada hasilnya kok, harusnya kita semakin yakin lagi. Diganggu oleh setan, semakin yakin lagi. Dibisiki oleh orang-orang yang justru malah menyesatkan, semakin yakin lagi. Semakin kita banyak berdoa, kita harus semakin yakin dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk doa kita. Kemudian alasan yang keempat, ahibati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Bisa jadi alasan yang keempat, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, karena kita tidak meninggalkan yang haram-haram. Karena kita belum meninggalkan yang haram-haram, seperti makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, apapun konsumsian dan fasilitas yang kita gunakan yang haram. Bisa jadi ini penyebab yang selanjutnya, baik haram secara zatnya, zat makanannya haram, atau haram secara cara penghasilannya. Makanannya sih halal, nasi padang plus mie bakso, dikasih es jeruk atau es manis, es teh manis, halal, makanannya halal. Tetapi dia beli dengan uang hasil pekerjaan riba misalkan, atau mencuri, atau menipu orang. Ini pun sama saja, apa yang dia masukkan ke dalam perutnya haram jadinya. Nah, perkara-perkara yang haram, sesuatu yang haram ini pun bisa menghalangi terkabulnya doa kita. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan. Apakah halal secara zatnya? Apakah halal secara penghasilannya? Sampai Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang parfum yang beralkohol, atau ditanya tentang penggunaan alkohol pada kulit, beliau berpendapat, ini fatwa beliau ya, walaupun tidak sejalan dengan mayoritas ulama. Beliau berpendapat tidak boleh menggunakan parfum beralkohol, atau ketika akan disuntik dioles dulu alkohol, tidak boleh. Kenapa? Khawatir sesuatu yang haram itu menempel dalam kulit kita, tubuh kita, dan menghalangi diijabahnya doa kita. Sampai beliau berhati-hati seperti itu.
Walaupun sebenarnya pendapat yang benar adalah selama alkohol tidak dikonsumsi, tidak diteguk, ya, selama parfum beralkohol tidak diminum, ya, hanya disemprot, dioles, tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Tetapi beliau saking hati-hatinya berpendapat seperti itu, khawatir doa-doanya tidak dikabulkan. Dan kalau anda tidak salah baca kisah, ketika beliau akan disuntik, ya, beliau menolak untuk dioles dulu dengan alkohol, sampai seperti itu. Subhanallah. Dan memang benar, seharusnya seorang muslim itu berhati-hati dari sesuatu yang haram, betul-betul menjauhkan diri dari yang haram. Ingat hadis ini disebutkan juga dalam Arba'in Nawawiyah, insyaallah para santri, ya, sudah hafal. Hadis ketika Nabi menyebutkan ada seseorang yang sudah safar, dalam keadaan rambutnya berantakan, kusut masai, bajunya juga dekil, ya, lusuh. Dalam keadaan dia ini sedang kecapean, lelah, letih dan kesulitan. Dia kemudian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengangkat dua tangannya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah sambil mengangkat dua tangannya. Tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Ternyata makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, wa ghudhiya bil haram, yang dia konsumsi, yang dia gunakan haram semua. Fa anna yustajabu lahu, kata baginda Rasulullah, maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia sudah memasukkan yang haram ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, dan dia pun menggunakan fasilitas yang haram. Na'udzubillah. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi doa kita tidak dikabulkan karena kita belum menghindari yang haram-haram, baik itu makanan ataupun benda-benda yang haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang barusan kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sampai kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, disebutkan dalam Al-Adhkar halaman ke-688, kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, bagaimana mungkin aku berdoa kepadamu ya Allah sedangkan aku memaksiatimu, dan bagaimana pula aku tidak berdoa kepadamu ya Allah sedangkan engkau maha pemurah. Subhanallah, ini doa yang begitu indah, ya, sangat dalam maknanya. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus menjauhi maksiat-maksiat. Kalau kita merasa butuh, merasa perlu bantuan Allah Azza wa Jalla, maka harus memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, namun tentunya dengan doa-doa yang terbebas dari keharaman-keharaman. Kemudian alasan yang selanjutnya kita agak persingkat, ya. Kenapa doa kita tidak juga terkabulkan? Bisa jadi alasannya yang kelima, karena kita selalu tergesa-gesa, tidak sabar. Karena kata para ulama rahimahumullah ta'ala, termasuk syarat doa yang penting adalah ketika kita berdoa, jangan tergesa-gesa ingin segera ada hasilnya, yang kemudian nanti kalau doa kita belum dikabulkan, akhirnya kita malas berdoa, akhirnya kita merasa bosan dari doa. Ini penyakit, ini kesalahan. Maka seharusnya kita betul-betul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesabaran. Jadi tidak hanya yakin, ya, tetapi juga harus sabar. Yakin iya, sabar juga iya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang tercelanya tergesa-gesa dalam meminta hasil dari doa kita.
Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, kata Rasulullah alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla selama seseorang itu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Yaqul, maksudnya bagaimana? Dia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi kenapa belum dikabulkan? Nah ini ketergesa-gesaan. Seharusnya kalau kita sudah berdoa, ya sabar. Tidak boleh ada pemikiran dan kalimat yang terucap, saya sudah berdoa, da'autu falima lam yustajab li. Kenapa belum dikabulkan juga? Tidak boleh sampai terucap seperti itu. Wal'iyadzubillah. Dan ini kata Rasulullah artinya seseorang itu tergesa-gesa dalam berdoa, tergesa-gesa menginginkan hasil dari doanya. Dijelaskan hadis ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, hadis ini terdapat di dalamnya tentang adab dari adab-adab doa, yaitu agar orang yang berdoa selalu meminta kepada Allah dan jangan berputus asa. Karena di dalam doa ada unsur ketundukan, ada unsur taslim, penyerahan diri, dan juga menampakkan kebutuhannya sebagai seorang hamba di hadapan Allah dan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Begitupun dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Termasuk yang menghalangi atau mencegah terkabulnya doa adalah seseorang yang tergesa-gesa dan berputus asa dari terkabulnya doa. Orang yang tergesa-gesa, mana hasilnya, mana hasilnya, mana hasilnya, kok nggak ada, maka doanya nggak bakal terkabul. Atau orang yang putus asa, saya sudah terus-terusan berdoa tapi kok nggak ada hasilnya, sudahlah saya capek, saya nggak mau lagi berdoa. Kenapa? Nggak ada hasilnya, putus asa, itu pun tidak akan terkabulkan doanya. Na'udzubillah. Ini alasan yang kelima. Hendaknya kita memperbaiki ya konsep kesabaran kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, alasan yang keenam kenapa doa kita tidak juga dikabulkan. Alasan yang keenam kata para ulama, bisa jadi doa kita ini bukan doa yang baik. Padahal kalau kita berdoa kepada Allah seharusnya kita berdoa yang baik-baik saja. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi. Doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa, yang berunsur dosa, dan juga tidak berdoa untuk memutus rahim, memutus tali kekeluargaan dengan kerabatnya. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya untayan doa kita itu yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla tidak mengandung kejelekan dari dosa-dosa dan juga tidak ada maksud dan tujuan untuk memutus tali rahim, tidak untuk meninggalkan silaturahim. Karena tadi kata Rasulullah, doa seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan dosa dan tidak berdoa untuk memutus silaturahmi. Ini alasan yang ke-6. Maka berdoalah dengan doa yang baik-baik saja. Seorang ayah atau seorang ibu hendaknya mendoakan yang baik-baik saja untuk anaknya. Sekalipun orang tua sedang dibikin marah dan kesal oleh anaknya, tetap doakan yang baik-baik. Seorang guru kepada murid-muridnya hendaknya mendoakan yang baik-baik saja. Sekalipun guru itu sedang dibuat marah dan kesal oleh murid-muridnya. Saya dapat laporan dari beberapa ikhwah ya, Ustaz, kok ada pengajar di sana? Ini bukan di sini ya, insya Allah di sini aman-aman saja, insya Allah. Di satu tempat pembelajaran, kok ada Ustaz yang dia marah-marah ke muridnya, ke santrinya, sampai didoakan mandul, didoakan pincang, cacat, na'udzubillah. Nah jangan seperti itu. Dan doa yang seperti ini mengandung dosa jelas.
dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu alasan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, kenapa doa kita belum juga dikabulkan atau tidak dikabulkan? Bisa jadi alasannya yang ketujuh, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, ketika kita berdoa kita tidak khusyuk, kita tidak menghadirkan hati. Jadi tidak hanya yakin, tidak hanya sabar, tetapi khusyuk pun harus dihadirkan. Hati kita harus dihadirkan. Karena doa termasuk sebab terkuat untuk meraih keinginan yang disenangi, ya. Doa merupakan sebab terkuat untuk menolak sesuatu yang dibenci. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita khusyuk dan menghadirkan hati. Sebagaimana kita sholat. Sholat kita kalau ingin berkualitas, sholat kita kalau ingin berpahala, bahkan berbuah surga, kan harus khusyuk. Orang-orang yang sholatnya nggak khusyuk, mungkin pahalanya berkurang atau mungkin pahalanya bisa hilang sama sekali. Na'udzubillah. Nah, dalam doa pun sama. Kita harus berdoa kepada Allah dalam keadaan khusyuk, menghadirkan hati kita. Hati jangan lalai, hati jangan kosong. Jangan seperti kita sholat tidak khusyuk. Badan kita, raga kita sholat berada di belakang imam sebagai makmum, tapi hati kita traveling, keliling sana sini. Sedang sholat di masjid Al-Islam nih, tapi hatinya ada di Pangandaran. Hatinya ada di mana lagi? Di Ancol, ya, di Cikole. Apalagi sekarang sedang liburan santri. Hati-hati, ya. Tidak bisa seperti itu. Nggak bisa kita berdoa di masjid antara adzan dan iqamah. Ini kan waktu mustajab, ya. Bahkan di saf pertama kita duduk, angkat dua tangan, bahkan mengangkat dua tangan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma, banyak doa dibaca. Tapi hatinya traveling sana sini. Duh, gimana besok timnas? Menang enggak timnas? Lisannya berdoa, hatinya mikirin timnas. Nah, ini, ya, tidak bisa. Harus khusyuk, harus dihadirkan hati. Barakallahu fikum. Disebutkan riwayat oleh At-Tirmidzi juga At-Tabarani rahimahumullahu taala, Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang hamba yang hatinya itu ghafil lahin, lalai dan kosong. Ini kata baginda Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan kosong. Tidak akan mengabulkan doa orang yang seperti itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, termasuk syarat doa yang paling agung adalah seorang hamba harus menghadirkan hati dan berharap terkabulnya doa, dan dia pun tidak boleh putus asa. 3 hal kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kalau ingin doa itu terkabul, hadirkan hati, betul-betul khusyuk. Kemudian dia harus penuh dengan harapan, keyakinan doanya akan dikabulkan, dan jangan pernah berputus asa. Juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Adhkar, ketahuilah bahwa maksud doa adalah kita menghadirkan hati sebagaimana telah kami jelaskan. Artinya doa itu harus betul-betul dihadirkan hati kita dan khusyuk. Kalau kita meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla, bayangkan surga. Fikiran membayangkan surga, hati membayangkan surga. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, minta dijauhkan kepada Allah dari neraka, bayangkan betapa mengerikannya azab neraka. Ilmu-ilmu yang kita sudah serap dari guru-guru kita, asatidzah kita yang kiram, mereka telah menerangkan dalil-dalil dari Quran dan hadis tentang begini sifat surga, begini sifat neraka. Nah, ketika berdoa, minta surga, berdoa, ingin dijauhkan dari neraka, bayangkan itu semua. Hadirkan hati kita di sana.
khusyuk. Barakallahu fiikum. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa alasan kenapa doa kita tak dikabulkan. Maka perbaiki 7 hal ini jika kita ingin doa dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akhiri dengan penyebutan beberapa adab-adab dalam berdoa secara singkat, agar ketika nanti kita memperbaiki 7 hal tadi, kemudian kita berdoa kepada Allah sambil kita melakukan adab-adab berdoa, insyaallah ini sangat dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk doa-doa kita. Adab yang pertama, kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan lupa. Puji Allah. Ucapan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah, atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini yang paling ringkas kita ucapkan, ataupun dengan pujian-pujian yang lainnya, dengan bacaan salawat yang lainnya. Bahkan mungkin kita baca salawat Ibrahimiyah, itu yang paling afdalnya, yang paling mantap ya. Ini yang pertama. Adab yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengakui bahwa kita ini hamba, kita ini manusia di hadapan Allah yang banyak salah dan dosa, dan kita butuh ampunan Allah. Jangan sampai kita berdoa kemudian terpikirkan atau terucapkan kalimat, saya harus berdoa apa ya? Saya harus minta ampun dari apa ya? Dosa saya apa ya? Salah saya apa ya? Na'udzubillah, ini orang yang sombong. Dan tadi terkena ancaman di surah Az-Zumar, berhak masuk neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Na'udzubillah. Ini yang kedua, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, akui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni semua dosa. Di surah Al-Imran ayat ke-135 atau 136, di situ disebutkan karakter ahli surga, karakter orang soleh. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau mereka jatuh ke dalam kesalahan, dosa, maksiat, pelanggaran syariat, mereka segera ingat Allah, kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah. Dalam keyakinan, dengan keyakinan hati, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kemudian mereka tidak terus-terusan dalam kubangan dosa itu setelah tahu itu salah, itu dosa. Nah ini jamaah, akui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adab yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Mencek orang Sunda manaon tong peleye non. Kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh, semangat, serius, konsentrasi, fokus, harus sigap ya, harus siap. Jangan seperti apa? Kembang layu, daun layu gitu. Harus semangat. Bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Harus bersungguh-sungguh. Kemudian adab yang keberapa? Adab yang keempat, dalam berdoa kepada Allah hendaknya kita memperbanyak doa dan terus mengulang-ulangnya. Ini namanya ilhah. Terus ya, perbanyak doa kita, jangan ada istilah bosan dan malas, jangan ada istilah capek, terus perbanyak dan terus ulang-ulang, ilhah. Lebih dari seorang anak merengek-rengek meminta sesuatu kepada ayahnya, lebih dari itu. Kalau bisa menangis, menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menangis ketika berdoa kepada Allah lebih dari tangisan seorang anak ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya.
ilhah namanya. Terus ulang-ulang, terus merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa kita. Yang kelima, adab dalam berdoa adalah hendaknya kita berdoa di setiap keadaan. Apapun keadaan, hendaknya kita berdoa kepada Allah. Susah, senang, sedang bahagia atau sedih, sedang sakit atau sehat, sedang lapar atau kenyang, terus berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah, dan jangan pernah lepaskan doa kepada Allah dari hati dan lisan kita. Terus berdoa dalam setiap keadaan. Adab yang keenam, kalau bisa kita menghadap kiblat, silahkan berdoa dalam keadaan menghadap kiblat. Adab yang keenam, menghadap kiblat ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini tidak wajib ya, tetapi afdal untuk dilakukan. Yang ketujuh, adab ketujuh dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan angkat dua tangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama doa tersebut adalah doa yang umum, bukan doa yang memang Rasulullah tidak melakukan mengangkat dua tangan ketika dalam doa yang beliau lakukan. Contoh misalkan dalam sholat. Dalam sholat kan kita banyak membaca doa, tetapi Rasulullah tidak mencontohkan mengangkat dua tangan. Yang ada justru kita bersedekap. Atau kalau sedang ruku dalam posisi ruku, kalau sedang sujud dalam posisi sujud. Nah, selain doa-doa yang memang tidak mengangkat tangan secara umum, maka hukum asalnya doa itu mengangkat kedua tangan. Doa antara adzan dan iqamah, doa di sore hari Jumat antara asar dan maghrib, doa di siang hari antara di hari Rabu antara duhur dan asar, siang hari Rabu antara duhur dan asar, doa ketika turun hujan, doa ketika sedang safar, sedang berpuasa, doa orang tua kepada anaknya, doa di sepertiga malam terakhir ya. Semua doa di tempat mustajab dan di waktu mustajab doa secara umum angkat dua tangan kita. Kenapa? Antum tahu ya hadisnya, hadis yang masyhur, karena Allah sangat malu jika ada hambanya yang mengangkat dua tangan yang berdoa meminta kepadanya, kemudian dikembalikan dua tangan hamba itu dalam keadaan sifar, dalam keadaan kosong. Allah sangat malu ya jika membiarkan dua tangannya kembali dalam keadaan kosong. Maka ini kata para ulama, mengangkat dua tangan juga menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita. Barakallahu fikum. Ini teman-teman yang bisa kita sampaikan, 7 poin yang harus kita perbaiki agar doa kita betul-betul dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan 7 adab dalam berdoa hendaknya kita jaga agar betul-betul doa kita sangat dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam hadis yang sahih Nabi mengingatkan pengabulan doa itu dengan 3 hal. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah dan Allah berikan apa yang kita minta. Ini cara pengabulan yang pertama. Ya Allah, orang lain pernah makan kambing bakar, saya belum pernah makan kambing bakar. Ya Allah, berikan rezeki saya untuk makan kambing bakar. Ternyata Allah berikan rezeki, dimudahkan dia bisa makan kambing bakar. Nah ini yang pertama, dikabulkan doa dengan cara apa yang kita inginkan Allah berikan seperti yang kita inginkan. Yang kedua, Allah mengabulkan doa kita dengan cara keburukan yang harus menimpa kita itu dijauhkan dari kita. Jadi ada keburukan yang senilai dengan kebaikan yang kita minta. Misalkan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla motor baru yang harganya mungkin 30 juta. Ternyata Allah mengabulkan 30 juta itu dengan bentuk lain, bukan dengan bentuk motor, tetapi dengan cara Allah selamatkan kita dari kecelakaan motor yang kalau kita ketabrak atau tabrakan motor harus masuk rumah sakit, biayanya 30 juta. Ternyata Allah selamatkan kita dari kecelakaan yang harus ada biaya 30 juta. Kan sama-sama 30 juta kan? Ini cara pengabulan yang kedua. Dihindarkan keburukan senilai apa yang kita inginkan dari kebaikan. Maka jangan selalu memikirkan apa yang kita inginkan itu harus terwujud seperti itu. Pengabulan doa tidak harus seperti yang kita inginkan.
Yang ketiga, cara pengabulan doa dari Allah Azza wa Jalla, Allah simpan, Allah akhirkan nanti di akhirat pengabulannya. Maka doa kita yang banyak itu bisa jadi sekarang sedang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla, dan nanti di akhirat semua dikabulkan. Dan tentunya kata para ulama, pengabulan doa dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla di akhirat jauh lebih baik daripada di dunia. Kita diberi rumah, satu rumah di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagus-bagusnya rumah di dunia seperti apa sih? Seperti apa sih? Apa ada orang yang dia punya rumah full semuanya dari emas, dari perak, dari intan berlian? Hampir tidak ada, mustahil. Tetapi rumah di akhirat, rumah di surga, luar biasa mewahnya, luar biasa indahnya. Mungkin kita selalu berdoa, ya Allah berikan saya rumah, berikan keluarga saya rumah, tetapi ternyata sedang disimpan pengabulannya untuk nanti di akhirat. Karena mungkin Allah melihat kita ini orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang mungkin Allah menentukan untuk kita, mentakdirkan untuk kita rumah yang lebih bagus di akhirat. Orang soleh mungkin seperti kalian nggak pantas mendapatkan rumah di dunia, karena rumah di dunia akan hancur, akan hilang, akan rusak. Lebih pantasnya kalian orang-orang soleh mendapatkan rumah di akhirat. Ini cara yang ketiga. Cara pengabulan doa dari Allah bisa dengan disimpan nanti untuk di akhirat. Dan yang pasti doa kita semua jika memang sudah memenuhi syarat-syaratnya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka pasti di akhirat akan dikabulkan. Kita yakin seyakin-yakinnya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita di atas kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.